بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا دائما بلا زوال مبدئا بلا مثال، فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الحاضرين والحاضرات segenap jamaah majelis ilmu Masjid Jami' Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah sampai malam ini, sampai pagi ini kita masih diberi Allah nikmat panjang umur, sehat afiat. Mudah-mudahan umur dan kesehatan ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menambah ibadah sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita muliakan orang tua kita, guru kita, kita hormati Syekhul Walid Ayahanda Kiai Haji Wazali Musannif, mata'anallah bituli hayatih wa nafa'anallah bi'ulumih fid dini wa dunya wal akhirah. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur dalam sehat walafiat, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya dan manfaat ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi ini adalah kajian fikih munakahat. Terakhir kita membahas masih masalah akikah. Kita lanjutkan pembahasan kita bahwasanya hal-hal yang berhubungan dengan akikah kemarin disunahkan tidak memecahkan tulangnya, walaupun masalah ini ada khilaf. Ada yang bilang malah disunahkan dipecahkan, ada yang bilang tidak disunahkan, ya. Dan semua bahasan sudah kita bahas minggu lalu. Yang kedua sekarang dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, an yatasaddaqa bihi matbukhan, hendaklah daging yang berasal dari hewan akikah disedekahkan dalam kondisi sudah dimasak, ya. Jadi sunnah itu dimasak, bukan mentah. Beda sama udhiyah. Kalau udhiyah itu mentah, kalau ini sunnahnya dimasak. Wa irsaluha ma'a maraqiha ala wajhi tasadduq lil fuqara akmal min du'aihim ilaiha, dan mengirimkan makanan daging yang sudah dimasak tadi ma'a maraqiha bersama kuahnya. Kalau bisa makanannya yang berkuah, gitu ya. Dengan niat sedekah untuk para fuqara, para orang fakir, itu lebih utama, lebih sempurna dibandingkan mengundang mereka untuk makan. Jadi sebenarnya yang dikerjakan para sahabat itu dagingnya dimasak terus dikirim ke rumah para fuqara, gitu ya. Kalau kita kan ngundang, ya, kita undang. Katanya dikirim itu lebih sempurna dibandingkan mengundang mereka. Ya, kenapa begitu? Li'annahu arfaq bihim, karena dengan cara ngirim ini itu lebih menunjukkan kasih sayang terhadap mereka. Ya, bahasa kita tidak merepotkan mereka. Kalau kita undang dulu mereka datang segala macam, gitu ya. Suruh datang ke rumah repot. Cuma kalau kita kirim ke rumahnya itu lebih memudahkan bagi mereka, gitu ya. Bukan berarti nggak boleh. Tradisi kita
lebih banyak ngundang, ya. Termasuk kita mungkin kalau bikin acara akikah kita ngundang orang, ya. Tapi mungkin kenapa kok ulama-ulama kita lebih memilih cara mengundang, walaupun di sini lebih afdal ngirim, ya. Karena mungkin kalau mengundang itu ada kegiatan lain yang manfaat, misalnya ada zikirnya, kan diajak zikiran dulu, ya. Doain orang tua gitu. Mungkin dibacakan maulid, baca sholawat segala macam gitu. Itu ada nilai plusnya. Kalau kita ngundang orang ada nilai plus, yaitu ada ada zikiran, ada sholawatan di situ. Ada mungkin ada tausiah, jadi tempat ilmu agama, majelis ilmu, itu ada kelebihannya. Mungkin kenapa kok di kita itu lebih sering mengundang orang untuk acara akikah dibandingkan mengirimkan saja, gitu ya. Yang kedua, yang ketiga, tabkhuha bihalwin. Hendaklah dagingnya itu dimasak dengan bumbu yang manis. Ya, misalnya apa, semur gitu ya. Yang rasanya manis lah. Kenapa begitu? Tafa'ulan bihalawati akhlaqil maulud, dengan harapan akan manisnya akhlak anak yang dilahirkan ini. Ya, anak yang otaknya bagus, baik gitu ya. Maksudnya manis gimana manis? Annahu sayuti', ya. Harapannya anak ini bekerja di anak yang taat gitu ya. Kan kita kalau lihat anak taat, ya anak manis nih, anak baik nih gitu ya. Begitu, jadi masaknya dengan bumbu yang manis. Wali annahu, dan karena juga ada siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yuhibbul halwa wal asala. Nabi itu suka manisan dan madu. Nabi suka manisan dan madu. Ustaz, bagaimana kalau masaknya dengan bumbu yang lain enggak manis? Wala yukrahu tabkhuha bihamidin. Tidak makruh memasaknya dengan rasa yang asam, ya. Ada enggak daging apa? Kita apa ya? Masak daging rasanya asam. Hah? Garang asam. Ya, garang asam bisa jadi ya. Nah, itu kalau bisa milih bikin garang asam atau bikin semur. Nah, semur kan manis. Garang asam ada asam-asamnya. Mendingan semur lebih afdal. Gitu ya. Atau yang pedes, Ustaz, balado. Ya, motor anak cerewet banget nih, ngomel mulu. Itu tafaulat saja. Ada harapan tertentu di balik itu, ya. Maksudnya gimana? Ai li adami urudin nahyi fi. Kenapa enggak makruh dengan masakan yang asam? Karena tidak ada hadis yang menjelaskan tentang larangan tentang itu. Enggak ada larangan sama sekali. Wa qila, dan ada pendapat sebagian ulama mengatakan yukrahu tabkhuha bihamidin. Ada sebagian ulama yang membahas bahwasanya makruh memasak daging akikah dengan bumbu yang asam. Kama fi nihayah, sebagaimana dalam keterangan kitab Nihayah. Ya, jadi lebih diutamakan dagingnya itu yang manis-manis dah. Yang bikin masakan yang manis. Kemudian yang keempat, i'ta'u rijl aqiqah. Sunnah juga menyerahkan kaki dari hewan akikah min asl fakhat ilal qabilah, dari ujung paha, dari atas tuh ya, pangkal paha. Menyerahkan ke mana? Ilal qabilah, diserahkan ke wanita yang membantu lahiran, membantu persalinan. Nah, kalau zaman dulu dukun beranak, nah, kasih tuh. Jadi begitu nanti potong akikah, dukunnya siapa nih? Oh, Pok Minah misalnya. Oh, kasih tuh. Ya, paha dari atas tuh untuk Pok Minah yang bantu persalinan. Ya. Kenapa begitu? Liidkhali surur 'alaiha, untuk memberikan kebahagiaan kepada bidan tadi, ya, dukun beranak tadi. Wal afdal, yang lebih utama, kaunu harrijlil yumna, bagian kaki yang dikasih itu yang sebelah kanan. Ya, itu lebih afdal. Jadi kalau zaman dulu kan gitu, pakai dukun beranak ya. Terus sunnahnya itu kasih hadiah. Ya, 7 hari setelah lahir kita potong kambing. Nah, bagian paha kanan dari pangkalnya dikasih ke dukun beranak. Dikasih hadiah buat dia, khusus paha itu. Ya. Qala al-allamah, berkata seorang imam yang sangat alim, Abdullah bin Sulaiman al-Jarhazi radhiyallahu anhu. Beliau bilang begini, wa zahiruhu, ya, pendapat yang paling zahir adalah, pendapat yang jelas katanya, wa in ta'addadat al-aqiqah, walaupun akikahnya itu lebih dari satu, ya. Walaupun akikah lebih dari satu, ya, dikasih 1 ekor paha, ya. Walau ta'addadatil qabilah. Nah, ini kan tadi dibilang, ini kalau seandainya akikahnya lebih dari satu gimana? Ya kasih paha juga. Dikasih paha 1, ya. Tapi kalau seandainya dukunnya lebih dari 1, misalnya dia waktu bantu persalinan ada 2 orang, 3 orang, gitu ya. Gimana kalau yang menerima kehamilannya ini atau membantu kehamilan ada lebih dari 1? Fahal tu'ta kullu wahidatin rijlan aw yadan?
apakah masing-masing itu dikasih satu kaki ya atau bagian tangannya kambing? Al-zahir, pendapat yang zahir itu na'am ya. Jadi katanya kalau yang bantu itu lebih dari satu, misalnya 2 orang, ya 2 orang dikasih satu-satu gitu. Paha satu, yang kanan satu, paha kiri gitu. Dikasih dua-duanya. Ya. Oh, yang repot kalau yang bantuin banyak, habis dari buat dia doang. Ya satu aja bantuin. Kalau zaman dulu kan dukun badak satu gitu ya, dibantu sama keluarga gitu kan. Jadi kalau sekarang kan di rumah sakit kadang bidan berapa itu? Ya, kayaknya kita untuk sunnah yang ini hampir nggak ngerjain gitu. Saya juga selama punya anak 5 itu nggak pernah itu. Nasi bidannya siapa gitu dulu yang bantu gitu. Itu dokternya siapa? Dok nih paha kambing dok. Kambing kakak nggak ada gitu ya. Udah hilang nih sunnah ini. Kalau bisa kita hidupkan lagi nggak apa-apa. Ya. Memberi bagian paha untuk orang yang membantu persalinan. Baik itu dokter, dukun beranak atau bidan gitu. Sunnah kasih hadiah. Mungkin kita pikir udah dibayar gitu ya, jadi ngapain lagi kasih lagi gitu kan. Jadi udah bayar, apalagi kalau bayar mahal ya kan, udah nggak usah ngasih lagi dah, cukup dah gitu ya. Baik. Kemudian yudabu lathu ra'sihi bi za'faran. Yang kelima sunnahnya adalah melumuri kepala bayi bi za'faran dengan minyak wangi za'faran. Ya. Makanya di kita itu ketika lagi akikah bayinya dikeluarin, ya. Terus ketika mahal qiyam dibawa diputerin, itu didoain sama ulama, kiai, ustadz, dan semua jamaah yang hadir itu doain bayi. Itu kan kemarin diajarkan doanya tuh, ketika lagi bayi dikeluarkan kita doain. Lalu dikasih kalau orang Betawi parfum atau air kembang, ya kan ya. Itu memang ada ininya, ada dalilnya. Ya memang disunahkan pakai minyak wangi za'faran. Kadang za'faran ada, kadang enggak ya. Pakai minyak wangi apa aja tuh, taruh di kepalanya. Ya kalau kita tuh bagi yang nggak ngerti ya minyak wangi kagak diapa-apain, ditaruh aja ya, dinampan gitu sama air kasih kembang. Nah bagi yang ngerti itu biasanya air kembangnya itu ya biasa. Kenapa kok air kembang? Air kalau dikasih kembang kan wangi, maksudnya gitu, ada wangi-wanginya. Nah wangi-wangian itu digorehin taruh di kepala bayi gitu ya. Cuma jangan berapa banyak, sambuan terus dikit aja, sekedar aja, syarat aja gitu. Itu sunnah tuh ya. Sebenarnya sunnahnya pakai minyak za'faran ya. Kenapa? Li hadis Abdullah bin Buraidah, karena hadis ya diriwayatkan oleh Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, sami'tu, saya pernah mendengar Abi Buraidah yaqul, ya, Abi Buraidah mengatakan begini, kunna fil jahiliyah, kami dulu di zaman jahiliyah, idza wulida li ahadina ghulamun, kalau salah seorang dari antara kita mendapat seorang anak ya, dzabaha syatan, kami menyembelih kambing, wala takhara'sahu bidamiha, dan kami lumuri kepala bayi ini dengan darah kambing tadi. Yang dulu gitu, potong kambing kayak kita akikah nih, sebagian darahnya ditaruh di kepala bayi gitu ya, zaman jahiliyah begitu. Falamma ja'allahu bil Islam, ketika Allah datang kepada kami dengan agama Islam, kunna nadbahu syaitan, kami juga sama, tetap menyembelih kambing, wa nahliqu ra'sahu, dan kami botaki kepala anak kami ini ya, dibotakin, wa nulattikhu bi za'faran, dan kami lumuri kepala anak kami dengan minyak za'faran, jadi dikasih parfum gitu ya. Wa yukrahu, nah jadi tradisi ini sebenarnya ada pada zaman jahiliyah, cuma dulu pakai darah hewan yang diakikahkan itu. Datang Islam nggak dihilangin, tetap akikah juga, nyembelih kambing, cuma gantinya dengan minyak za'faran gitu ya. Bagaimana kalau bayinya itu kita lumuri kepalanya dengan, lumur itu bukan semua diguyur ya, dikit doang mesti gitu. Bagaimana kalau dengan darah akikah? Apakah makruh? Wa yukrahu, dimakruhkan bidamil akikah, dengan darah akikah. Apakah haram? Walam yahrum, tidak haram. Ya, kenapa tidak haram? Li khabarin warada fihi, karena ada riwayat hadis ya yang menjelaskan tentang ini. Bal qila, bahkan sebagian ulama mengatakan binadbihi, sunnah dilumuri dengan darah hewan akikah, ada yang bilang sunnah malah ya. Walidzalika, oleh karena itu, qala Al-Hasan, berkata Imam Hasan, wa Qatadah, dan Imam Qatadah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua, yustahabbu ladkhu ra'sihi biddami thumma yughsal, disunnahkan melumuri kepala bayi dengan darah hewan akikah, kemudian dicuci langsung. Jadi ada pendapat bahkan enggak cuma makruh, sunnah malah. Sunnah dikasih darah hewan itu akikah, ditaruh di kepala bayi, habis itu cuci.
Sunnahnya begitu. Ada bilang sunnah, tapi mu'tamad tidak sunnah. Ya, mu'tamad tidak sunnah diganti dengan za'faron. Nah, itulah kenapa orang-orang kita ketika lagi akikah bayinya dikeluarin, ketika makhluk qiyam dipotong ya, simbolis ya, rambutnya, kemudian didoain, lalu disiapin air kembang atau parfum. Itu air kembang atau parfum bukan dipakai buat jamaah, bukan. Ya. Ini ada parfum buka pakai sendiri. Bukan yang dia pakai, bayinya kasih situ. Ya, sunnahnya gitu di kepalanya. Orang kita karena nggak paham, ya dipakai sendiri. Gitu ya. Sebenarnya nggak begitu. Nah, kalau adapun mahalul qiyam yang pada berdiri kemudian dikasih parfum itu lain lagi, itu ada dalilnya juga. Ya, kan kita kalau diri kasih parfum yang wangi, biar wangi. Ya, itu ada dalilnya semua itu. Ya. Baik. Kemudian sunnah berikutnya yusannu dzabhuha 'inda tulu'i syamsi. Disunahkan menyembelih hewan akikah itu ketika terbit matahari. Jadi jangan malam, sunnahnya siang. Ya, setelah matahari terbit nih, dari jam 6 misalnya nih, nah, sunnah tuh. Jangan sebelum matahari terbit ataupun malam. Sunnahnya itu setelah matahari terbit. Jadi kenapa sunnahnya begitu ya? Nabi ngediain begitu. Kita ngikutin aja. Ya, yang afdal. Yang Nabi pilih waktunya berarti itu yang paling afdal. Gitu ya, Nabi memilih waktu setelah terbit matahari. Walaupun kalau kita kerja saat saya seperti malam, boleh motong malam? Ya boleh-boleh aja. Ya. Enggak ada masalah, boleh-boleh aja. Ini yang keenam. Yang ketujuh, an yanwiya niyatin thayyibah. Hendaklah berniat dengan niat-niat yang baik qabla dzabhil aqiqah, sebelum menyembelih hewan akikah. Nahwu misalnya gimana? Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya saya nawaitu, saya niat bihadhil aqiqah, dengan akikah ini, ala ma nawa bihi nabiyuna, sesuai dengan yang diniatkan ya oleh nabi kami, wa sayyiduna, dan pemimpin kami Muhammadun, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal anbiya, dan para nabi, wal auliya, dan para waliullah, wa ibadukas salihun, dan para hambamu yang saleh. Itu cara niat yang baik. Jadi niatnya sesuai dengan yang diniatkan oleh Rasulullah, para nabi, para auliya, para salihin. Dan ini saya pernah sampaikan, niat seperti ini niat yang paling gampang supaya kita dapat pahala yang banyak. Dan ini nggak harus pada akikah doang, di segala aktivitas kita niatin begini. Ya, maka niat itu bisa merubah perkara mubah jadi ibadah. Antum kalau mau makan, ya makan. Duh, saya niat makan apa? Ustaz nggak ngerti Ustaz ya. Udah gampang aja, ya Allah, saya makan ya sesuai dengan niat Nabi Muhammad dan para aulia, para syuhada, para salihin ketika sedang makan. Saya masukkan niat saya ke dalam niat mereka dan doa saya ke dalam doa mereka. Udah selesai. Itu yang diniatin Nabi, diniatin para salihin, para aulia, dapat kita semua. Jadi diniatin hadirin, ya, supaya bernilai pahala. Ya, innamal a'malu binniyat. Semuanya perkara itu tergantung niat. Kemudian sunnah berikutnya, an yaqula dzabih, hendaklah yang nyembelih mengucapkan doa ini. Bismillah, wallahu akbar. Ya, bismillah enggak usah pakai ar-rahmanir-rahim karena ini lagi nyembelih. Yang enggak cocok. Ar-Rahman itu sifat kasih sayang Allah, ini lagi nyembelih ya. Maka ketika nyembelih hewan yang biasa motong tuh udhiyah, hewan kurban atau akikah, baca bismillah cukup, bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, wallahu akbar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma laka wa ilaika. Allahumma hadhihi aqiqatun li fulan bin fulan. Ini disebutin tuh, ya Allah ini akikah fulan bin fulan atau fulana binti fulan, tergantung bayinya laki atau perempuan. Ni'matun minka alaih, ya sebagai nikmat dari engkau atas diri anak bayi tadi. Wa taqarrubun biha ilaika, dan untuk mendekatkan diri dengan hewan akikah ini kepada dirimu ya Allah. Damuha bidamih, darahnya hewan kurban ini sebagai ganti darahnya anak bayi yang lahir. Walahmuha bilahmih, daging hewan akikah ini sebagai ganti daging anak yang baru lahir. Wa azmuha bi'azmi, tulangnya pun demikian. Wa jilduha bijildi, kulitnya pun demikian. Wa sya'ruha bi sya'ri, rambutnya pun demikian juga. Ya, sebagai tebusan dari anak ini dengan hewan akikah ini. Allahumma ja'alha fidaan, ya Allah jadikan akikah ini fidaan sebagai tebusan. Li fulan ibni fulan au fulanah bintu fulan. Ya, tebusan buat bayi laki-laki atau bayi perempuan ini. Allahumma ya Allah, bihaqqi sayyidina Rasulullah, dengan haknya pimpinan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bihaqqil Quran, dan dengan kemuliaan Al-Qur'an, iqbalha, terimalah akikah ini min fulan ibni fulan au fulana bintu fulan. Ya, kama taqabbaltaha, sebagaimana engkau telah terima min khalilika Ibrahim, dari kekasihmu Nabi Ibrahim,
wa habibika dan kekasihmu Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini yang dianjurkan dibaca oleh yang menyembelih hewan kurbannya, ya. Baik, yusannu 'inda dzabhi khamsatu asya. Ketika nyembelih disunahkan ada 5 perkara. Yang pertama at-tasmiyatu, baca bismillah tadi itu. Wa hiya qaulu bismillah. Itu sunnah itu ya. Fahiya sunnatun 'inda Syafi'i. Inda Syafi'iyah, menurut para ulama mazhab Syafi'i, baca bismillah hukumnya sunnah, ya. Wa yukrahu tarkuha, dan makruh meninggalkan basmalah, jangan sampai enggak baca, ya. Wa 'inda ghairihim, dan selain mazhab Syafi'i, menurut selain mazhab Syafi'i, wajibatun, hukumnya bukan wajib. Nah, karena ada yang bilang wajib, jadi mazhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal itu baca bismillah bukan wajib, bukan sunnah, wajib. Ya, karena ada khilaf seperti ini, maka disunahkan baca bismillah. Li dhahiri qouli ta'ala, karena secara zahir firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Kata Allah dalam surah Al-An'am ayat 121, dan janganlah kalian makan sesuatu atau hewan, ya, lam yuzkar, yang tidak disebutkan ismullahi, nama Allah, alaihi, atas hewan tadi. Wa innahu lafisqun, dan ini ada perbuatan fisik, perbuatan dosa. Jadi kata para ulama 3 mazhab ini, Hanafi, Maliki, Hambali, Allah kan bilang jangan makan daging hewan yang nama Allah tidak disebutkan padanya. Itu dosa tuh. Maka mereka berpendapat hukumnya wajib baca basmalah. Lalu Imam Syafi'i bilang gimana tentang ayat ini? Wa ajaba anhu al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menjawab tentang pendapat ini. Kan kata mereka wajib, kata saya tetap sunnah. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kenapa? Annal murad bi an dzukira ismu ghairihi. Ini maksud ayat ini, kata Imam Syafi'i, bukan harus baca basmalah, tapi bi an dzukira ismu ghairihi, hewan yang ketika nyembelih nyebut nama selain Allah. Nah, itu baru tuh haram tuh. Ya, enggak boleh kita makan. Kalau nyebut nama, ya, dengan nama Uzza, dengan nama Lata, itu enggak boleh, kata Imam Syafi'i. Cuma kalau orang Islam motong enggak baca basmalah, tetap sah, karena enggak nyebut nama-nama berhala. Otomatis dia orang Islam, ya, buat Allah kan gitu. Kita Imam Syafi'i menafsirkan ayat ini, lihat tuh, dengan cara penafsiran berbeda keluar hukum yang berbeda. Itu hebatnya para ulama kita dengan cara ijtihadnya mereka masing-masing. Ya, makanya kok kenapa ada khilaf? Ya karena cara berpikirnya beda, cara menafsirkan ayatnya beda, cara menafsirkan hadisnya beda, gitu ya. Jadi tergantung cara penafsiran ulama yang membahas masalah fatwa tersebut. Baik. Jadi kalau yang mengatakan wajib dari Al-Quran, jangan kamu makan daging yang tidak disebutkan nama Allah. Berarti harus baca basmalah. Kata Imam Syafi'i enggak, maksudnya jangan makan daging ini, daging yang disebutkan nama selain Allah. Enggak boleh dimakan, gitu ya. Jadi bukan masalahnya nyebut harus baca basmalah. Itu kata Imam Syafi'i. Baik. Yang kedua sunnahnya as-shalah 'ala nabi. Baca shalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah basmalah. Wa yundabu jam'u salam ma'aha aidan, dan disunahkan menggabungkan selain sholawat baca salam juga, ya, ketika baca sholawat, ya, Allahumma sholli wa sallim, ada wa sallimnya gitu. Allahumma, karena cukup misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, boleh enggak? Boleh, tapi yang afdalnya Allahumma sholli wa sallim, ada salamnya, ya, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yukrahu tarkuha, dan makruh meninggalkan sholawat amdan, dengan sengaja, kat tasmiyah, sebagaimana meninggalkan baca tasmiyah, hukumnya makruh. Jadi kalau bisa jangan tinggalin, ya, seperti tadi diajarin bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, itu disebutin semua tuh, ya, jangan sampai ditinggalin. Itu sunnahnya begitu. Yang ketiga, intinya gini lah, intinya mirip-mirip ketika kurban, sama ya, kesunahannya itu. Yang ketiga, istiqbalul qiblah, menghadap kiblat, bimadbahid dzabihah, dengan menghadap kiblat tempat pemotongan hewan. Ya, jadi misalnya motong hewan tuh posisinya ngadep kiblat. Ini misalnya sana kiblat. Nah, kita dzabihah itu hewan yang bersembelih dihadapkan ke kiblat. Ya. Kemudian wa tawajjuhu dzabi aidan ila al-qiblah. Yang motong pun juga ngadep kiblat. Li'annaha, karena kiblat itu asyraful jihah, adalah arah yang paling mulia. Jadi kalau kita nyembelih hewan baik akikah ataupun kurban, posisi hewannya itu berarti dimiringkan, misalnya sana kiblat. Posisinya lebih memudahkan dengan lambung kirinya hewan. Jadi palanya kambing atau sapi tadi diarahin ke direbahin dulu, ya, kepalanya itu posisi sebelah kiri. Ya. Jadi begitu nyembelih
tangan kiri bisa megang kepala kambing, tangan kanan pegang golok, pegang pisau, ya. Itu lebih mudah. Atau misalnya Ustaz, saya pakai lambung kanan, kambingnya di sebelah kiri tapi nggak ada kiblat juga, bisa nggak? Ya boleh aja, cuma lebih memudahkan, lebih menyulitkan kalau bagi orang yang menyembelih dengan tangan kanan. Misalnya tuh posisi gini, ini pala kambing, kan kita gampang megang pala gini, arahnya ke kiblat. Kambingnya ngadep kiblat, kita pun ngadep kiblat. Tapi kalau seandainya dia motong pakai tangan kanan, posisi kambingnya palanya di sini, ini rada ribet ini, ya. Mau megang ini jadi gini kan kita, jadi susah kan megangnya. Kecuali ente kidal, ente nggak bisa tangan kanan, kerjanya pakai tangan kiri, ini lebih mudah. Tangan kanan pegang pala, tangan kiri motong, bisa, gitu ya. Cuma bagi yang umumnya kan kalau kita lihat para penjagal itu dengan tangan kanan, dan umumnya memang tangan kanan tenaga lebih besar secara umum ya dibanding tangan kiri. Maka jadi Nabi pun dengan tangan kanan, posisi pala sebelah kiri, pisau sebelah tangan kanan. Jelas ya? Itu sunnah. Kalau nggak ngarah kiblat, ya sah juga, tapi hilang sunnahnya gitu. Ya. Kemudian sunnah berikutnya at-takbir, baca takbir walau marratan, walaupun sekali, qabla tasmiyah atau ba'daha, sebelum baca basmalah atau setelah baca basmalah. Maka tadi kan diajarkan gitu. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jadi ada takbirnya, ya. Sekali ataupun lebih dari satu nggak apa-apa. Yang kemudian sunnah berikutnya yang kelima terakhir, ad-du'a bil qabul, doa agar minta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana cara doanya? Fayaqul, hendaklah dia mengucapkan Allahumma ya Allah, hadhihi ini aqiqatu fulan ibni fulan. Ini adalah aqiqah fulan bin fulan atau aqiqah fulana binti fulan. Ni'matun minka, sama kayak tadi itu. Nikmat darimu alaihi, atas anak ini. Wa taqarrubun biha, dan untuk mendekatkan dirinya biha dengan akikah ini ilaika, kepada engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, bijahi nabiyikal mustafa, dengan pangkat nabi kita, nabi engkau, Nabi Muhammad, Nabi Mustafa. Mustafa itu salah satu nama Nabi Muhammad SAW. Al-Mustafa, orang yang terpilih. Wa rasulikal murtada, dan rasulmu, utusanmu, al-murtada, sama yang dipilih, ya. Fataqabbalha, maka terimalah hakikah ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini doa ya yang dibacakan ketika setelah menyembelih hewan akikah. Terakhir faidatun, qala Ibnu Suraqah, berkata Imam Ibnu Suraqah radhiyallahu anhu, aqidud dima al masnunah, ya. Yang paling kuat kesunahan darah yang darah hewan yang disembelih, sunnah yang paling kuat kesunahan yang mana? Yang pertama al hadaya, hadiah. Kalau kita nyembelih hewan kambing misalnya untuk dihadiahkan kepada saudara-saudara kita, kepada fakir miskin, itu adalah kesunahan yang kuat. Jadi tradisi Nabi itu sering membagi-bagi, yang ngasih hadiah buat orang, buat kerabat, buat tetangga, buat fakir miskin, bagi-bagi hadiah. Ya. Kemudian summat duhaya, kemudian berkurban. Ya, kenapa kok didahulukan hadiah? Karena kalau hadiah kan bisa kapan aja, nggak harus nunggu Idul Adha gitu maksudnya. Ya. Jadi sekarang nih kita lagi bulan ini, punya rezeki, motong kambing bagi-bagi orang, boleh sunnah, ya, memberi hadiah. Kata Rasulullah kan, tahabu, ya, hendaklah kalian saling berbagi hadiah, maka akan timbul rasa cinta. Orang kalau sering ngasih hadiah ke orang lain, terpupuk ya rasa cintanya. Ya. Jangan sama orang lain dah, sama istri aja, istri sendiri. Itu sama istri, ya, kalau sering ngasih hadiah, makin cinta sama kita. Ya. Sebulan sekali dibeli kalung, bulan depan cincin, ya. Bulan depan anting, bulan depan motor, bulan depan tambah cinta itu sama kita. Ya. Kalau kasih hadiah begitu. Jadi ada hikmahnya ngasih hadiah itu. Ya. Murid ke guru kasih hadiah, ya. Guru makin cinta. Ya. Murid banyak banget, cuma atau doang nih sering ngasih hadiah nih, ya. Itu paling diperhatiin sama guru tuh. Mana sih fulan? Taufan mana ya? Saya ada nih. Kalau nggak ada tanyain, ya, karena sering ngasih hadiah. Dan itu memang begitu kan Nabi. Dengan cara ngasih hadiah akan timbul rasa cinta. Ya, kemudian darah yang disunahkan juga, yang paling kuat kesunahannya ketika dialirkan yaitu apa? Ad-dhuhaya, yaitu darah dari hewan kurban, udhiyah, ya. Itu afdal tuh, sunnahnya paling kuat. Tsummal aqiqah, kemudian aqiqah. Ya. Nah, udhiyah kan berulang setahun sekali. Jadi ada momennya gitu ya.
Kalau akikah ya lebih lama lagi. Akikah itu kalau punya anak. Kalau nggak punya anak, ya kan susah, kita nggak bisa akikah, gitu ya. Kemudian tsummal atirah. Kemudian darah dari hewan atirah. Apa itu atirah? Wa hiya dzabihah, yaitu hewan yang disembelih kanu yadhbahuna fil ashr al-awwal min Rajab. Yang disembelih oleh orang-orang Arab ya, kapan? Di 10 hari pertama di bulan Rajab. Itu namanya atirah. Di kita kayaknya nggak ada tradisi itu ya. 10 pertama bulan Rajab orang-orang Arab dulu potong hewan, dibagi-bagiin, gitu ya. Nah, itu namanya atirah, bukan udhiyah, bukan, tapi atirah. Di kita kayaknya nggak ada tradisi ini, nggak ada. Ada nggak sebagian daerah bapak-bapak gitu? Nggak ada ya, sama ya. Di Jakarta saya nggak pernah lihat masuk bulan Rajab orang pada motong kambing, bagi-bagi dagingnya, kayak saya belum pernah lihat tuh. Di Arab ada, yang namanya atirah. Kemudian wa yusammunaha ar-rajabiyah, disebut juga julukannya ar-rajabiyah karena dikerjakan di bulan Rajab. Ya, liqauli Rasulillah, karena hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala kulli ahli baitin adhatun wa atiratun, ya. Dianjurkan atas setiap ahli bait, ya, setiap anggota keluarga, adha wa atirah. Jadi kurban sama atirah. Kalau atirah di bulan Dzulhijjah, kalau udhiyah di bulan Dzulhijjah, ya kalau atirah di bulan Rajab, gitu ya. Ada tradisi itu. Cuma saya sampai sekarang, dari bulan lahir sampai sekarang di kampung kita, saya belum pernah lihat tradisi itu. Bulan Rajab pada potong kambing terus dibagi-bagiin dagingnya, saya belum pernah lihat. Ya, mungkin juga bapak-bapak sama kali. Karena di Arab ada tradisi seperti itu, atirah. Kemudian darah yang disunahkan juga dialirkan apa? Tsummal fara'. Al-fara' apa itu fara'? Ya, bi fathil fa wa ra wal ain al-muhmalah, ya fara'. Itu awwalu natajil bahimah. Ya. Anak hewan dari hewan ternak kita yang pertama. Kita misalnya punya onta. Onta ini pertama kali ngelahirin anak. Itu kita sebagai rasa syukur motong kambing. Yadbahunahu wa la yumlikuna. Dia disembelih dan tidak dimiliki dagingnya, dibagi-bagi. Kenapa begitu? Raja'al barakah. Ya, mengharapkan keberkahan fil ummi, pada induk hewan tadi, wa kathrati nasliha, dan supaya banyak keturunannya. Jadi sebagai rasa syukur sama Allah, kita punya onta nih, baru sekali lahiran. Ya, kita motong kambing, lalu sedekahin dagingnya. Ya, dengan apa? Sebagai rasa syukur, mudah-mudahan ini induknya sehat dan nanti bisa punya anak banyak lagi. Cuma anak yang pertama kali lahiran doang. Bukan tiap lahir kita motong kambing, enggak. Yang pertama kali gitu ya. Baik, khatimatan sebagai penutup. Al-mu'tamad, pendapat yang kuat min madhabina, ya, di madhab kita Imam Syafi'i, al-muwafiq lil ahadits sahihah, yang cocok dengan hadis-hadis yang sahih, kama bayyanahu fil majmu', sebagaimana diterangkan dalam kitab majmu', annal atir wal fara' mandubatahni. Hukum atirah dan fara', atirah tadi yang dipotong di bulan Rajab 10 pertama, sama fara' ya dipotong ketika punya anak pertama dari hewan kita, itu hukumnya mandubatahni, itu dua-duanya sunnah. Ini pendapat yang mu'tamad di mazhab kita. Li'anna al-qasda bihima laisa, karena tujuan dari atirah sama fara' tadi laisa illa taqarruba ila Allah. Tidak ada lain kecuali untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, bitasadduq, dengan cara sedekah, bilahmihima, dengan daging dari atirah dan fara' tadi. Alal muhtaji, disedekahkan atas orang-orang yang membutuhkan. Fala tathbutu lahum al-ahkamul udhiyah, tapi tidak menjadi ketetapan bagi mereka berdua nih, atirah sama fara', hukum-hukum udhiyah. Tidak seperti udhiyah, ya. Kalau udhiyah waktunya tertentu, ini enggak. Kalau udhiyah dibagikan dalam kondisi mentah, ini enggak, bebas. Mau mentah mau matang boleh. Karena memang intinya memberikan hadiah kepada orang-orang yang butuh, gitu ya. Apakah harus dibagi 3, sepertiga buat fakir miskin, sepertiga buat hadiah, sepertiga buat orang diri sendiri? Enggak, bebas pokoknya. Ya, yang namanya kita motong kambing, mau bagi-bagi orang, silakan. Yang mau bagi semuanya, bagi setengah, bagi sebagian, silakan. Qala Ar-Ruyani, Imam Ruyani mengatakan fil Bahr, dalam kitab Al-Bahr, karena Ibnu Surayj, ada siapa Imam Ibnu Surayj radhiyallahu anhu, yadhbahul atirah fi syahr Rajab, menyembelih hewan atirah di bulan Rajab. Wa farada bidzalika min baini sa'ir ulama, dan hanya dia sendiri, ya, yang mengerjakan itu di antara para ulama yang ada di zamannya, ya. Jadi memang ini masalah khilafiyah, tapi mu'tamad itu disunnahkan. Walaupun di kita kayaknya enggak ada tradisi atirah dan fara', gitu ya. Baik, kemudian al-fasl tsamin 'ashar fil khitan, nanti kita lanjutin pembahasan tentang sunat.
Ya, kalau kemarin sudah kita bahas masalah akikah, kajian berikutnya membahas masalah sunat. Ya, bagaimana hukum sunat, apa pengertiannya, apa syarat-syaratnya, ya. Apakah wajib bagi laki dan perempuan, ada khilaf enggak? Nah, itu insyaallah di kajian berikutnya. Ada pertanyaan? Soal tema atau di luar tema? Pak Alex silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Apa? Berburu. Ya. 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 Baik, yang pertama tadi masalah daging akikah. Boleh nggak disimpan? Kata para ulama, jadi akikah itu hukumnya sama seperti udhiyah. Ya, cara pembagiannya, cuma cara distribusinya cuma bedanya kalau kurban sunnahnya mentah, akikah dimasak. Cuma kalau masalah pemberian berapa bagian harus dikasih, boleh nggak disimpan? Sama seperti udhiyah. Jadi yang afdal itu memang udhiyah ya dan akikah semuanya sedekahkan. Yang afdal begitu. Kita makan sedikit supaya namanya tabarukan, dari keberkahan, biar dapat keberkahan yang sama. Sisanya disedekahkan. Tapi kalau bahkan mau disimpan boleh nggak? Boleh. Ya, bahkan ulama mengajarkan cara sepertiga untuk disedekahkan, sepertiga buat hadiah untuk orang-orang kaya gitu ya, buat fakir miskin, boleh, kerabat yang kaya kita kasih hadiah boleh, dan sepertiga buat keluarga kita sendiri, boleh, nggak masalah. Disimpan boleh nggak? Boleh. Cuma kalau tanya yang afdal disedekahkan semuanya. Jangan disimpan. Jadi sama seperti itu ya. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita dulu belum akikah, terus nggak mampu karena orang tua kita nggak mampu. Terus kita udah nikah, udah balik, punya anak juga kita sekarang. Nah, kita belum akikah, terus dapat lahir anak. Apakah akikah anak dulu atau kita dulu? Yang afdal kita dulu. Kita duluannya, ya. Jadi sebelum kita mengakikahkan anak kita dulu akikah. Ya, nanti setelah kita ada rezeki lebih, anak kita akikahkan. Ya, karena kalau kita sudah balik, kesunahannya pindah, bukan pada wali kita, ayah kita bukan, tapi pindah kepada diri kita sendiri. Jadi sebelum ngerjain ibadah buat orang lain, kerjain dulu buat diri kita sendiri. Ya, ibda binafsik, mulailah dengan diri kamu dulu. Ya, dan ini berlaku kepada yang lain kalau bisa. Ya, ente nyuruh anak ngaji, ngaji dulu, jangan nyuruh doang. Ya, sholat, anaknya suruh sholat, bapaknya kagak, ente dulu sholat. Ya, baru nyuruh orang lain gitu. Mulai daripada diri kita dulu, yang baru orang lain. Yang kedua, yang ketiga masalah hewan buruan. Ustaz, di kampung itu suka berburu. Ya. Boleh nggak hewan yang dimakan? Ya. Kalau pertama satu yang diburu itu yang boleh dimakan kalau hewannya memang boleh dimakan. Berburu rusa misalnya. Nah, kalau berburu harimau nggak boleh karena nggak boleh makan daging harimau. Ya, jadi pertama hewannya itu harus hewan yang boleh dimakan dulu satu. Yang kedua, tapi kan nggak disembelih Ustaz. Itu ulama membahas tuh dalam masalah atimah tuh ya. Nanti bab fikih itu ada masalah atimah. Kata para ulama, kalau matinya itu kalau misalnya ditembak atau dipanah gitu ya, atau pakai lembing, kalau ketika ditemukan masih hidup dengan hidup yang kuat, wajib disembelih. Ya, cuma kalau seandainya ditemukan ya udah mati, itu gimana? Maka kata para ulama, tembakan itu, peluru itu atau anak panah itu, busur tadi itu ya, anak panahnya itu sebagai ganti dari sembelihan tersebut. Ya, maka ada mengatakan apakah wajib baca basmalah? Khilaf. Ada yang bilang ganti untuk menyembelih baca basmalah sebagai ganti ya. Ketika
sebagian disembelih. Gantinya tadi tuh dengan anak panah atau lembing tadi. Ya, jadi boleh dibolehkan memakan hewan buruan ya apabila mati dengan sebab alat tadi yang digunakan. Ya, itu sebagai ganti sembelihan. Tapi kalau ditemukan masih ada kehidupan, itu mustaqirrah, masih gerak-gerak ya, itu wajib disembelih lagi. Jelas ya? Jadi boleh. Allah a'lam. Gua apa lagi? Habis ya? Ayo. Satu lagi. Habis. Satu lagi tuh, Pak. Hari-hari. Iya, kayak guci gitu kecil ya. Iya. Gunting, jarum, benang gitu, pensil ya. Iya. Baik, masalah ari-ari yang dikubur, memang sunnah plasenta atau ari-ari itu sunnah dikubur. Ya. Kalau bahasa orang tua kita itu saudaranya bayi, gitu ya, janinnya gitu ya, saudaranya janin bayi yang lahir. Karena dia waktu di perut ya memang tinggal di plasenta itu, ari-ari itu, dinding rahim. Ya. Nah itu gimana sunnahnya memang dikubur. Cuma di kita ini dikuburnya itu ada ritualnya, ada tambahannya. Ya ditaruh di misalnya guci gitu ya, guci kecil, kemudian nanti ditaruh pisau kecil, jarum, benang, pensil, macam-macam dah. Saya selama lahiran 5 anak belum pernah ngurus itu. Jadi dari mulai Arbi anak saya sampai yang botot tuh, ya waktu mertua saya masih hidup, mertua saya itu papa tuh yang ngurusin. Udah Jafid sini aja, temannya Sofi, ya dulu temannya istri di rumah sakit. Nah, bapak yang bersihin, dia ngurus aja. Saya nggak tahu ceritanya sih katanya dicuci dulu, gitu kan, tapi bersih darah-darahnya, dimasukin ke guci itu, lalu dikubur. Dan itu di kebayoran lama itu kalau kita beli itu pernak-pernik itu lengkap tuh, dikasih kembang, dikasih apa segala macam gitulah. Ya katanya kalau dikasih benang sama jarum, biar kalau dia cewek pintar jahit. Gitu. Dikasih pensil, bagus, tulisannya bagus, katanya gitu. Itu sebenarnya bid'ah sebenarnya. Saya belum pernah nemu dalilnya tuh. Harus taruh, nggak harus ya. Ngasih pensil, ngasih jarum, ngasih benang, nggak ada. Yang ada memang sunnahnya dikubur. Nah untuk tambahan-tambahan benda tadi kayaknya emang tradisi kita aja. Ya, tradisi kita tafaulan dengan harapan yang baik. Ya silakan aja. Selama tidak hukumi wajib, enggak wajib. Terus kalau mau taruh pensil nggak bisa nulis, ya nggak juga. Orang boleh nggak pernah gitu pada bisa nulis ya kan? Nggak pernah taruh gitu-gituan. Ya itu tradisi. Ya dengan dengan niat tafaulan, berharap pada Allah harapan yang baik. Kata Nabi gitu. Taruhlah harapan yang baik, maka kamu akan mendapatkannya. Mungkin itu dalilnya. Ya dengan harapan taruh pensil, anaknya pintar nulis, taruh gunting, taruh apa gitu. Itu harapan orang tua. Ya tapi pada intinya memang disunnahkan mengubur plasenta, mengubur ari-ari. Kalau kita bahkan ditambahin, dikasih lampu sama ember, kan ya. Lampu nyalain tuh tiap malam tuh, ya. Ya harapannya gimana? Tuh kan bid'ah Ustaz, bid'ah. Ya, Nabi nggak pernah begitu, pakai ember, pakai lampu, nggak ada zaman dulu. Ya, tapi kita berpikir gini, kenapa kalau kasih ember? Karena di situ kan ada galian, ada plasenta dan galiannya nggak sedalam kuburan mayit. Khawatir zaman dulu kalau nggak ditutupin, dibongkar sama binatang, sama anjing, sama apa, jadi tutupin. Kenapa kalau dikasih lampu? Ya kita ambil pikiran gini aja. Karena kalau ada ember gelap, ntar ketendang orang, ya kan? Orang bisa kesandung. Jadi kasih lampu biar kelihatan, gitu aja udah. Ya, jadi kita nggak usah mikir-mikir, oh ini bid'ah, musyrik. Enggak, gitu, musyrik dari mana? Ya, hal-hal yang begitu kayak kemarin saya contohkan. Ada punya bayi ditaruh di atas kepalanya, diajarin pasang taruh sapu lidi kecil, sapu lidi atau pakai bangle segala macam gitu ya. Itu tradisi orang-orang kita tuh. Di zaman Nabi nggak ada tuh gitu-gitu. Ya, sapu lidi nggak ada, naruh sapu lidi ya. Cuma kan filosofinya bagus. Kenapa kok pakai sapu lidi? Katanya biar nakutin jin. Jin takut sama sapu lidi. Kan Nabi kan juga mengajarkan kalau kita pengen tidur, kasur kita sebelum tidur dipukul, dibersihin dulu pakai sapu dan baca bismillah. Kan gitu Nabi ajarin. Ya mungkin itu dalilnya.
ya. Jadi pakai sapu lidi biar tahu. Nah, saya waktu itu kan yang begitu-gitu saya nggak terlalu ikutin, cuma karena mertua bilang gitu ya, dan supaya gak ribet gitu ya. Kita taruh aja dah, kata istri, taruh aja deh bang. Ya, nggak apa-apa juga kan, ya nggak apa-apa sih. Cuma jangan jadi keyakinan kalau nggak taruh itu anak kita jadi sawan, jadi kesurupan, kan jangan. Ya, saya taruh sapu lidi, saya taruh Quran di atas kepalanya. Kan lebih kuat lagi tuh, udah ada Quran. Ya. Yang gitu-gitu ritual yang ada di daerah kita, di wilayah kita, selama tidak bertentangan sama syariat, silakan aja, nggak masalah. Ya, jangan terlalu ya antum keras ya, syadid. Oh ini nggak, Nabi ngerjain semua nggak boleh. Ya selama itu baik, ya nggak masalah. Selama tidak bertentangan sama syariat, ya, nggak masalah, boleh-boleh aja. Dan mungkin ulama-ulama kita yang ngerjain itu ada dalilnya juga mungkin. Ya, ada dalil kayak seperti kuburan nyiram air. Itu sebenarnya ada dalilnya juga itu, bukan asal-asalan. Naruh kembang kuburan, ada dalilnya. Ya, orang kita orang bid'ah, nggak bid'ah, ada dalilnya. Cuma kadang kita belum tahu ya dalilnya gitu. Ya, semua yang dikerjakan selama tidak bertentangan, bukan patokan itu. Ya, adat yang ada pada wilayah kita selama tidak bertentangan sama syariat, maka silahkan saja. Ya, kecuali takdir misalnya tradisi yang misalnya kalau kawinan ya, itu beras dilempar-lempar. Ini pengantin lagi jalan, beras dilempar-lempar. Ya, ini nggak boleh. Kenapa takdir? Beras orang bisa buat makan, ini dilempar-lempar. Kecuali ente kalau mau ganti beras pakai duit logam, nggak apa-apa tuh, niat sedekah. Walaupun caranya kurang bagus sebenarnya, lempar-lempar. Mungkin kalau duit orang bisa manfaat, ya nggak bakal rusak. Biar kata kotor juga bisa diambil cuci gitu. Ya mau duit logaman, mau duit 100 ribuan yang terlempar-lempar, silakan itu, niat sedekah gitu. Cuma kalau beras kan kebuang-buang, mungkin orang injek-injek makan lagi kan mungkin. Ya, jadi tradisi kalau mau nggak bertentangan silakan aja. Ya jelas Pak, lagi ya. Baik, kita tutup dengan Fatihah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat. Kita istiqomah mudah-mudahan ya dalam mencari ilmu agama, sehingga kita harap kalau kita meninggal dunia Allah tulis kita, catat kita sebagai orang yang mati sedang mencari ilmu, sehingga dapat pahala syahid dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث من عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بفضل دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.